Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindara Arifah dengan 2231000307, Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah Teknologi Gawai dengan dosen pengampu Bapak Dadang Hiksa Putra, Skom, Mkom. Di sini saya membuat aplikasi presensi. Sebelum membuat aplikasi presensi, di sini saya mempersiapkan beberapa bahan. Yang pertama, membuat desain aplikasi presensi tersebut. Yang kedua, menginstal text editor, Android Studio, dan juga SDK Flutter. Yang ketiga, mencari template Flutter. Nah, di sini untuk membuat desain saya menggunakan tools Figma karena Figma memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dapat diakses fleksibel, jadi bisa lewat handphone maupun laptop. Yang kedua, fitur lengkap. Tiga, bersifat open source atau free. Yang keempat, kolaborasi real time. Kelima, komunitas yang luas. Selanjutnya untuk Visual Studio Code itu sebagai text editor yang saya gunakan, lalu Android Studio dan juga SDK Flutter. Nah, untuk memilih Android Studio dan juga SDK pada Flutter, disarankan untuk memilih spesifikasi yang sama dengan laptop agar dapat berjalan dengan baik setelah menginstal, lalu melakukan konfigurasi hingga semua tanda tercetak hijau. Beberapa kelebihan dari Visual Studio Code. Yang pertama, lebih mudah dan cepat mengembangkan aplikasi, fitur yang disediakan oleh Flutter. Framework membuat pengembang aplikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Adanya custom user interface yang menarik. Yang terakhir adalah performa yang baik. Jadi bisa dikerjakan dengan multi itu. Di sini adalah penampakan dari desain aplikasi menggunakan Figma. Di sini ada 3 halaman. Yang pertama halaman login, kedua halaman home atau beranda, ketiga halaman lokasi atau di mana user dapat melakukan presensi. Nah, di halaman login ini ada 2 komponen yaitu email dan juga password. Ketika user ini sudah membuat akun, maka bisa langsung menginputkan username dan password yang telah dibuat. Setelah mengklik login, maka akan langsung didirect langsung ke halaman beranda atau home atau menu utama dari aplikasi presensi ini. Nah, di halaman presensi utama ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada nama dari user atau akun yang membuat, kedua ada hari, tanggal, dan juga tahun, jam masuk dan jam keluar, serta riwayat presensi yang telah dilakukan oleh si user. Nah, untuk melakukan presensi, user dapat mengklik tombol lama, ngeklik halaman add presensi, dilanjutkan ke halaman presensi. Di sini terdapat jam dan juga tempat atau maps saat user melakukan presensi. Ketika user setelah melakukan simpan presensi, maka riwayat presensi tersebut akan dihubungkan atau diintegrasikan dengan riwayat presensi yang ada di halaman beranda. Nah, langsung saja pada demo aplikasinya. Ya, untuk demo presensi, kita pertama kali masuk kepada Visual Studio Code dan memilih folder, di mana folder tersebut yang sudah kita buat. Di sini saya menamai dengan folder aplikasi underscore presensi 1. Jadi sesuai dengan nama proyek yang kita buat. Nah, di sini menggunakan karena Flutter berarti menggunakan bahasa pemrograman Dart. Oke. Nah, untuk jumlah file atau
Folder. Ini bisa disesuaikan dengan jumlah halaman yang kita buat di desain tadi. Oke, kita mulai running dengan klik running, lalu kembali dan sampai launch. Nah, ini adalah halaman pertama dari halaman login. Ketika user telah membuat akun dengan mengisi username, email ID, password, dan juga konfirmasi password, maka user akan mendapatkan akun yang dapat digunakan untuk login ke aplikasi. Hmm. Eh, Lalu di sini ada Maps seharusnya, tapi berhubung saya belum mengintegrasikannya ke API, jadi belum bisa muncul. Itu ya. Jadi masih dalam tahap pengembangan. Oke, ketika sudah melakukan simpan presensi, maka akan langsung didirect ke sini halaman utama. Jadi riwayat presensi ketika user melakukan presensi pertama kali akan terhitung menjadi jam masuk. Ketika kedua kali menginputkan presensi, maka akan terhitung sebagai jam pulang atau keluar. Itu. Nah, untuk membuat halaman login dan juga sign up atau pendaftaran, saya menggunakan template gitu dan di custom. Nah, untuk halaman yang ini, saya menggunakan template dari siapa lupa namanya. Nah, untuk login page ini adalah codingannya. Jadi pakai alphabet button untuk login. Dan juga untuk dapat menginputkan menggunakan text file. Jadi biar bisa si user itu mengisi. Waktu di homepage nanti untuk riwayat presensi menggunakan list, ya, menggunakan list card gitu. Hmm. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih waktu dadah. Sudah, ikan kembali. Mana matinya? Hmm. Aku bingung dengan tombol sekarang, susah banget. Nah, kan susah kan? Kan?